Ultraman Warrior! Ultraman Trigger Multi-Type. Halo semuanya, jadi ini adalah bahas-bahas yang pastinya sudah kalian nantikan. Karena kemarin pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, benar-benar ada sesuatu yang ajib banget ya. Seperti yang kita tahu, Ultraman Trigger tayang episode perdananya. Jadi kalian bisa langsung saksikan di channel YouTube-nya Ultraman Official by Subaraya Production. Dan pas Anda nonton itu, luar biasa memang responnya. Udah banyak yang excited, udah banyak yang antusias. Dan saat penayangannya juga kan live gitu ya. Itu sampai berapa yang nontonnya? 30.000, 40.000. Jadi benar-benar banyak banget yang udah pengen lihat si Trigger ini gitu ya. Jadi hampir mirip seperti Ultraman Z tahun lalu. Anda bakal bahas Ultraman Trigger episode satunya ya. Jadi di sini Anda mau pertegas, Anda itu nggak akan janji dan juga bahkan nggak akan ada bahas episode 2 dan seterusnya ya. Jadi sudah tahu sendiri juga alasannya kenapa, karena memang waktu Anda juga sangat sempit. Jadi tolong dimaklumi ya. Jadi emang ada bahasan-bahasan dan juga konten-konten lain dan kerjaan-kerjaan lain juga yang perlu diurus. Karena cuma episode 1 yang dibahas, jadi yang lebih ke first impression aja teman-teman ya, atau kesan-kesannya lah bisa dibilang. Harus kita tahu dulu ekspektasi publik terhadap si Ultraman Trigger ini lumayan tinggi. Sebelum tayang itu kita harus tahu dulu respon-responnya dari berbagai macam publik tuh kayak gimana. Karena Ultraman ini kan adalah perayaan 25 tahun dari TDG ya. Dan juga udah bawa embel-embel dari New Generation 3 gitu. Siapa gitu ya yang nggak tahu Ultraman 3? Orang yang gak nonton Tokusatsu ataupun Ultraman juga pasti tahu gitu dengan Ultraman 3. Karena udah sangat melegenda sekali bisa dibilang. Jadi ini bisa memancing orang-orang yang sudah vakum seperti kayak, Ultraman 3 tuh ada lanjutannya gitu ya. Jadi itu mungkin kata mereka yang awam gitu ya. Atau misalkan yang gak pernah nonton Toku juga, loh ini kembarannya 3 atau gimana. Jadi benar-benar memancing publik juga gitu untuk ada ketertarikan untuk nonton ya. Tahun lalu menurut Ana itu si Ultraman Z itu sangat-sangat luar biasa ya di episode satunya. Jadi semua terasa padat, terus juga intens dan juga detail. Yang pertama itu detailnya ini yang Ana sangat salut di Ultraman Z ya. Jadi itu benar-benar semuanya diperhatikan dengan sangat baik sekali dan mengalirnya juga enak banget ya. Dan bagaimanakah dengan si Ultraman Trigger ini? Jadi pembahasan Ana nggak bakal banyak storytelling di sini, tapi bakalan banyak kesan-kesan selama nonton dan juga semoga tidak terpancing dan juga tidak apa dengan judulnya. Jadi jangan baca judul doang teman-teman ya. Kalau Ana suatu saat bikin judul yang aneh-aneh, kalian nonton dulu isi videonya ya. Karena emang ada poin-poinnya di sini. Jadi sekali lagi yang masih bingung nontonnya di mana, bisa langsung di channel YouTube-nya si Ultraman Official by Subaraya Production. Gratis ya. Dan pagi banget ya, hari Sabtu jam 7 pagi, gila. Nah sebelum bahas-bahas ini, Ana udah buka topik juga di fanpage Instagram dan Facebook soal gimana kesan-kesan kalian terhadap episode 1 si Ultraman Trigger ini. Dan udah banyak sekali komentar di Facebook maupun Instagram di Agan Reza Plus ya, sampai ratusan juga. Jadi terima kasih banyak atas responnya, kalian sampai nunggu bahas-bahas ini juga ya. Jadi Ana emang mau coba survei-survei aja sih ya. Dan ada berbagai macam komentar yang Ana udah baca dan mostly sih pada positif ya. Bagus lah. Yang bilang bagus, banyak yang bilang keren, banyak yang bilang epic. Jangan dihujat dulu, tapi mohon maaf kalau Ana agak kontra sih kalau episode pertama ini dibilang bagus banget ya. Enggak, menurut Ana ada alasan-alasannya di sini ya, ada poin-poinnya sekali lagi. Jadi mari disimak terlebih dahulu. Di awal ini diperlihatkan si Kamira yang terbebas dari segelnya ya. Jadi pembatu dia. Jadi di sini juga terlalu cepet banget, menurut Ana agak sedikit aneh aja gitu ya. Kesenggol batu bisa lepas ya. Jadi apapun itu, mau batu, mau asteroid, apapun kalian manggilnya itu pokoknya kesenggol batu. Entah udah waktunya atau gimana, tapi sebagai musuh utama menurut Ana momen penggambarannya kurang dibuat mengerikan gitu. Selayaknya, wah musuh besar bangkit nih ya. Kan seperti yang kita udah tahu dari sinopsisnya juga, Kamira adalah si musuh utamanya gitu ya. Seperti kayak bosnya si Dark Giants ini gitu. Jadi ngerti kan teman-teman ya. Jadi kayak ada suatu momen yang, wah musuh besar bangkit nih, tapi kok begini doang gitu. Jadi kayak kurang ada sosok yang bikin kita mengintimidasi gitu. Jadi apa kayak gitu, ada sosok misterius atau kekuatan apa lagi yang bikin si Kamira ini terbebas kembali gitu. Jadi momennya ya gitu aja, cepet banget. Jadi di awal langsung begitu, bret ya. Sekarang soal pemeran utamanya si Kengo ya. Jadi bakal panjang sih bahas soal dia karena memang main fokusnya untuk episode 1 ini banyak sekali ke dia. Dan juga Ana udah baca-baca komentar, memang banyak juga komentar-komentar ke si Kengo ini ya. Jadi pemeran utama kita yaitu Kengo Manaka. Jadi profesinya itu ahli botani ya, dan agak terobsesi banget sama tanaman di sini. Dan tolong itu catchphrase-nya yang smairu bisa dihilangin aja nggak sih?
Berasa cringe aja gitu dia ngomong gitu, apalagi ngomongnya ke tanaman gitu kan. Aduh. Kalau ke bocil ya masih oke lah. Smile bocil gitu. Ya it's okay kan. Ke tanaman gitu. Dan di awal pas nyiram tanaman kan dia bertemu dengan seorang wanita yang diselimuti cahaya bernama Yuzare ya. Ini sama kan kayak si Yuna ya. Jadi aktornya yang meranin tuh sama gitu. Jadi kayak Gaim itu ada Maisan dan juga First Woman. Gitulah ya. Dan seketika kan tiba-tiba diselimutin kegelapan gitu kan. Agak overreact sih dia teriaknya di sini. Hah gitu. Ya emang cuman mimpi gitu ya. Dan selanjutnya ada sesosok yang mirip Ultraman. Lebih tepatnya mirip Trigger ya. Tapi kalau dicermati dengan seksama bentuknya ini agak berbeda. Apakah akan seperti Tiga? Bakalan ada Dark Tiganya atau Dark Trigger di sini ya. Dan ini title cardnya di awal-awal episode nih. Jadi pas udah ini nih di sini nih langsung banyak banget yang mention Ana dan juga DM Ana di sini. Bang, prediksi dan harapan lu diwujudkan tuh sama Suburaya. Bener, pas logo Trigger muncul ada suara bocil kayak Ultraman 3. Kan di sini muncul kan suara Ultraman Trigger. Ya udah kalau prediksi bener lagi. Karuhun, udahlah. Dah ya. Jadi openingnya juga belum muncul di sini teman-teman, tapi Ana yakin bakalan keren sih openingnya. Jadi lagunya aja udah mantap teman-teman, udah earworm sekali. Tinggal MV openingnya aja kayak gimana. Tapi Ana yakin keren sih ini ya, pasti ya. Soalnya lagunya aja udah keren banget ya. Di awal judul episode juga 3 banget ya, dimana ada 3 form trigger yang ditampilkan di situ. Jadi multi type ngadep ke depan, terus sisanya itu kiri kanan gitu. Itu benar-benar Ultraman 3 banget ya. Jadi judul-judul si episodenya gitu ya. Nah, kita langsung aja lanjut ke bagian reruntuhan ya. Jadi soal adanya artefak di reruntuhan dan piramida terbalik ini, sepertinya memang sih ini seperti 3, dimana tim Guts ini juga menemukan artefaknya di piramida ya. Bedanya kalau di 3 piramidanya ya piramida gitu. Kalau ini kan terbalik. Dan juga kalau di 3 itu piramidanya itu bentuknya cahaya ya. Ketika sudah masuk ke bagian aksi seperti ini, penggambaran dan lain-lain menurut Ana sih udah oke ya. Pas gua Bang Ngamuk dan lain-lain, mungkin itu aja tuh. Pas si Kengo ini mau ketiban batu, tiba-tiba ada trampolin ya di atasnya. Tuing, batunya loncat. Nah, di sini berlanjut lagi ketika si Kengo ini ditanya soal mimpinya ya. Jadi soundtrack di belakangnya juga menurut Ana oke banget, benar-benar oke banget. Jadi seperti kayak memacu gitu ya di sini ya. Jadi percakapan simple cuman benar-benar kayak memacu gitu di sini soundtracknya. Ya memang simple gitu. Dia juga ingin membuat semua orang tersenyum. Sayang seperti ada yang kayak kurang aja gitu ya. Ini menurut Ana padahal momen walaupun secara tidak langsung seperti main karakter kita itu meneguhkan hati untuk menjadi pembela kebenaran lah bisa dibilang ya. Jadi benar-benar dibutuhkan resolusi yang kuat gitu. Tapi menurut Ana kurang dapet aja gitu ya. Apalagi dia bahas-bahas tanaman dulu. Emang dia itu referensinya ke situ gitu. Dan referensinya lagi setelah tanamannya mekar itu dia itu ingin melihat orang-orang melihatnya dan orang-orang itu tersenyum kan gitu. Cuman gimana ya, agak kurang gimana gitu. Lanjut ketika si Kengo ini bertemu dengan patungnya si Trigger. Jadi ini juga penggambarannya menurut Ana keren. Terus juga lanjut dilabrak kamera dan akhirnya berubah juga jadi si Ultraman Trigger. Dan dipahamilah di saat ini si Kengo ini sudah tahu cara berubah jadi Trigger karena dia juga udah dapat penglihatan tiba-tiba kan. Yang aneh itu ya tiba-tiba dia itu tahu catchphrase-nya. Tiba-tiba membangun masa depan, sang cahaya harapan, Ultraman Trigger. Gitu. Itu catchphrase-nya dari mana gitu. Sedangkan sebelumnya itu Trigger aja dia masih bertanya-tanya, Ultraman Trigger gitu. Tapi di sini langsung kayak tahu gitu. Kan kalau misalkan penglihatannya itu kan cuma diperlihatkan kayak seperti kayak apa ya, pose berubahnya lah gitu. Jadi kalau misalkan dia itu berubahnya seperti kayak masih pikun-pikun gitu, ya itu it's okay gitu ya. Yang penting dia tahu sistematisnya si hyper key-nya itu dimasukin ke gas spark lens gitu ya. Jadi kalau buat Z sih salut sih, jadi ada lucu-lucunya tapi detail banget gitu. Nah, berlanjut teman-teman ya ke fight ya. Jadi di sini sih udah nggak usah ditanya lah ya. Jadi ini emang poin plus yang sangat paling menonjol di sini. Udah paling jempolan emang ya. Jadi poin positifnya yang paling menonjol ya di episode ini ya fight-nya. Yang paling gila emang pas awal fight itu si Trigger dengan si Golba ya, yang kamera itu sampai muter-muter gitu teman-teman ya. Ya pokoknya itu nggak tahu gimana caranya, tapi Ana udah jelasin sih kemarin ya, sempet curhat-curhat di Instagram story ya. Yang belum follow Instagram Ana follow lah ya. Di situ Ana apa ya, kagum aja gitu di bagian fight itu ya. Jadi ada sebenarnya ini bukan pertama kali seperti itu, karena pernah juga pas di Ultraman Z di mana kameranya pakai tongkat gitu-gitu, tapi arahan Sakamoto yang jempolan di sini ya. Jadi luar biasa lah itu, 2 thumbs up lah buat Koichi Sakamoto. Dan selain fight-nya yang oke juga menurut Ana sih ini
yang mendukung banget itu adalah soundtracknya atau back soundnya ya. Jadi soundtrack berantemnya juga menurut Ana ajib tenan banget menurut Ana. Juga suara perubahan trigger juga keren banget Pak. Jadi kayak ada sedikit kayak suara-suara wanita, kayak suara-suara seriosa gitu. Gitu. Itu keren banget loh. Penasaran jadi di Excel ya. Nanti pasti beli, tenang ya. Nah, bagian ini yang banyak diomongin ketika si kamera ini main lumpur ya sama si trigger. Ini paling banyak diomongin juga. Jadi memang si kamera ini yang Anda tangkap sih ini tipe-tipe villain wanita yang menggoda dalam tanda kutip ya. Jadi dari kata-katanya juga seperti itu kan gitu ya. Oh, kamu terlalu bersemangat ya atau gimana. Jadi ya gitulah kata-katanya tuh ya, cukup unik gitu. Sayang juga si trigger di sini menurut Anda sangat terlalu cepat sekali ya mengeluarkan pedangnya alias si circle arms-nya. Padahal Anda pengen lihat kemampuan basicnya diperlihatkan semaksimal mungkin di pertarungan ini. Tapi sayang udah kejepit, langsung panggil Circle Arms gitu ya. Circle Arms menurut Anda munculnya ya episode 4 atau episode 5 lah gitu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru banget lah. Jangan sampai nanti kayak gimana ya, menghilangkan ciri khas dari masing-masing formnya si trigger. Jadi jangan sampai nanti ketika dia berubah jadi power type dan sky type udah pakai circle arms ya jadi sama-sama aja gitu fight-nya gitu kan ya. Jadi yang kita pengen lihat itu karakteristik bertarungnya ya yang berbeda seperti apa antara multi type, power type dan juga sky type. Jadi makanya Anda agak kontra juga kalau si circle arms ini tiba-tiba muncul gitu. Anda baru ingat. Soalnya baru rilis ya di X-nya juga samaan sama God Sparklens. Jadi harus kalian jualan ya. Nah, di akhir juga kita dipuaskan dengan Zeperion Kosennya si Trigger yang posenya juga sangat mirip dengan Ultraman 3 ya. Jadi gini, terus gini, terus gini. Bener-bener sama banget pokoknya ya. Jangan-jangan namanya juga sama ya, Zeperion Kosen ya. Dan juga efeknya juga benar-benar mantep banget. Yang Anda suka itu ketika dia Zeperion Kosen itu dia bagian-bagian armor yang emasnya itu menyala gitu ya. Gitu. Jadi kayak itu adalah saluran energinya si Trigger gitu. Itu benar-benar keren banget ya. Dan balik lagi ya, ternyata itu ke konsep-konsep terdahulu di mana si monsternya itu pakai boneka terus meledak gitu. Udah jarang gitu lihat yang kayak begitu kan. Pokoknya mantap lah ya. Jadi fight-nya itu menurut Anda udah sangat jempolan banget ya. Nah, pastinya soal ini banyak yang menanyakan identitas si Kengo ya. Jadi ya udah ketahuan deh ya. Yang pastinya sama si Pak Ketua TPU dan mamanya si Kengo di sini ya. Dan mungkin orang-orang di sekeliling reruntuhan udah tahu mungkin kalau si Kengo itu adalah si Trigger. Dan juga kan ketika dibalikin God Sparklens-nya juga udah berubah kan. Si blank hyper key-nya itu jadi multi type kan, yang dia pakai buat berubah gitu. Uniknya ketika si Kengo ini berubah jadi Trigger, mamanya tuh langsung ngegumam gitu, Kengo gitu. Seakan-akan tuh udah tahu gitu ya. Jadi nggak menduga-duga gimana. Ya ini anggaplah ikatan batin antara ibu dan juga anak. Jadi kayak udah tahu gitu, itu Kengo gitu ya. Sementara si Pak Ketua dia ngomong kan di terakhir, ya hari Kengo dah gitu. Ternyata Kengo itu ya, mamanya cuma ngangguk. Berarti dua orang itu ya udah tahu gitu. Dan langsung diajak si Kengo ini gabung God Select dan menuju ke bumi ya. Jadi menurut Ana penggambaran Marsnya juga bagus, di mana Marsnya itu beda sama bumi gitu. Di mana penduduk-penduduk Mars ini tuh hidupnya itu kayak di sebuah tempat gitu yang ada tabungnya gitu teman-teman ya. Makanya bisa sampai kayak ada hujan buatan. Nah itu juga pas tiba-tiba fight terus tiba-tiba hujan, itu juga salah satu teman-teman ya, salah satu yang bagus lah menurut Anda di situ. Dan conclusionnya ya langsung ya. Jadi menurut Anda sih conclusionnya untuk Ultraman Trigger episode 1 ini terlalu cepat ya. Jadi kurang nyaman untuk diikuti untuk sebuah pengenalan dan juga pembuka. Tapi bisa ketutup sama action dan background yang menurut Anda benar-benar ajib ya. Scene ketika ibu si Kengo sama si Pak Ketua masuk gua aja Ana udah cukup salut loh ya. Jadi karena seakan-akan hidup gitu, seakan-akan kita tuh kayak nonton dokumenter ya. Jadi hal-hal kecil seperti propnya itu diperhatikan dengan sangat baik. Cuman sayang ada beberapa hal juga yang tidak diperhatikan. Selain seperti detail-detail yang tadi gitu. Jadi seperti kayak perkataan dan segala macam gitu. Tapi hal kecil di samping itu juga masih ada yang miss sekali lagi yang tadi Anda bilang. Kalau Ultraman Z sih menurut Anda sih gini ya. Hal-hal lucu itu bisa sekalian disisipin sama mereka untuk menjelaskan detail-detail yang kecil gitu ya. Jadi dibikin logis dan mendetail sekali. Yang Anda salut itu dari Ultraman Z kayak gitu. Terus juga karakter Kengo yang agak terlalu keanak-anakan sih untuk penggambaran remaja seperti dia gitu ya menurut Anda. Haruki juga awal-awal pelanga-pelongo, Pak ya, tapi masih bisa terlihat dewasa. Karena bisa saja di sini arah cerita Trigger ini kan mengarah ke yang lebih kompleks menurut Anda sih yang Anda tangkap ya. Jadi harus bisa diimbangi sama main karakternya juga pastinya ya. Jadi ya
Kita tunggu sajalah seperti apa ya perkembangannya. Dan menurut Ana sih kalau terlalu maksain bener-bener sampai harus kayak Ultraman 3 juga susah sih. Jadi ya berjalan senaturalnya aja. Takutnya mereka itu lupa dengan elemen triggernya itu sendiri yang mereka ingin bawa baru ke penonton-penontonnya gitu. Jadi terlalu terpaku sama tiganya. Padahal natural aja sambil disisipin hal-hal yang berbau Ultraman 3 gitu ya. Nah si bapak ketua TPU ini juga agak misterius ya. Karena udah tahu banget beberapa hal dan menurut Anda udah tahu banget ya tuh agak nggak logis gitu ya. Jadi soal sosok raksasa cahaya yang pernah ada di Mars gitu. Terus juga Kaiju dia juga langsung tahu kan namanya itu Golza. Terus juga sebenarnya itu Golba kan. Bahkan udah tahu, wah ternyata udah gabung sama Melba gitu. Tahu sampai sedetail itu. Nah, dia juga cerita kan soal sosok yang bertarung bla 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 dan kita diperlihatkan juga dengan sosok Ultraman 3 di situ ya. Seharusnya kan beda universe gitu ya, walau namanya New Generation 3, tapi si bapak ini bener-bener kayak tahu aja semua gitu. Ya, jadi kurang gimana ya, misteriusnya tuh kayak kurang logis aja gitu. Anda siapa sebenarnya gitu ya, sampai tahu seperti itu. Jadi nantilah gitu. Kalau misalkan ada ya gimana ya, kalau di OS itu kayak si ini mungkin ya, si Kogami ya. Jadi tahu gitu, ini itu tuh tahu ya. Tapi gimana ya, kurang natural aja gitu. Jadi kayak terlalu baca gitu ya, kayak terlalu baca kamus ya, terlalu baca dictionary atau apapun itu. Terus juga soal si Kengo yang pertama kali berubah jadi trigger, si bapak ini langsung ngegumam kan, oh ternyata ada Ultraman juga di Mars gitu. Banyak taunya si bapak ya. Nah, kalau ada yang bilang episode satunya ini kurang, jadi jangan langsung ngejudge juga, ini akan jadi satu serial yang buruk ya, apalagi sampai bawa-bawa nama ampas gitu ya. Anda bakalan tetap menanti kok episode-episode selanjutnya bakalan seperti apa. Jadi sekali lagi trigger ini menurut Anda sih masih sangat berpotensi besar. Jadi kita tunggu aja seperti apa. Jadi selain tadi ada kekurangannya, Anda juga udah bilang beberapa poin-poin positifnya ya. Salah satu fight-nya, soundtrack-nya, dan detail-detail prop-nya segala macam itu benar-benar kita tuh seperti terbawa banget gitu. Dan ada satu momen saat Anda nonton itu agak ngantuk, seriusan jujur. Pas Anda agak nonton agak ngantuk gitu. Perpindahannya tuh cepet banget dari scene ke scene ini tuh cepet banget gitu. Jadi kita kurang menikmati flow-nya juga. Bahkan udah cepet gitu Anda juga sampai ke bawah ngantuk. Nggak tahu ya, soalnya Anda nontonnya kan jam 7 pagi. Soalnya itu Anda nggak tidur Pak. Soalnya kemarin ngurus kerjaan sponsor, terus langsung syuting, kebut, terus langsung ngedit, terus langsung beres-beres rumah, mandi, langsung jam 7 udah masih di depan komputer nungguin Ultraman Trigger gitu ya. Tapi setelah Anda nonton 2 kali ya masih sama sih kesan Anda ya. Jadi kayak gitu aja lah teman-teman ya. Jadi ada poin-poinnya. Jadi semoga jangan langsung diambil dengan hate speech juga teman-teman ya. Jadi Anda cuma ngasih tahu beberapa kesan Anda yang kurang aja. Tapi selebihnya sih oke gitu ya. Dan kita tunggu aja penayangannya episode keduanya berarti ya Sabtu depan jam 7 lagi ya. Aduh. Jadi teman-teman karena itu kolom live chatnya terbuka lebar. Jadi kalau bisa kalian jangan toksik lah di kolom chat ya. Sebelum atau saat Ultraman Triggernya ini tayang ya. Apalagi nih penonton-penonton Indo yang bocil-bocil, please ya jaga kesopanan lah ya. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus region lock itu ya. Karena juga capek Pak, males di mention Gan menurut Agan gimana kasus ini, nggak ada waktu Pak buat ngurusin gituan ya. Dan juga nggak usah dibandingin sama tetangga sebelah lah ya. Tetangga sebelah mana bisa kayak gini, mana bisa kayak gitu. Jadi fokus aja lah sama yang di sini dulu teman-teman ya. Jadi untuk scoring untuk episode 1 ini menurut Anda sih Anda bisa kasih skor 7,4 ya. Jadi cukup lah ya. Jadi menurut Anda sih dibalik kekurangannya masih bisa ditutupin sama actionnya yang menurut Anda luar biasa dan benar-benar fresh banget ya. Itulah poin utamanya ya. Jadi semoga bisa lebih diperhatikan aspek-aspek terutama di bagian cerita-cerita dan penokohan karakter ya. Di episode 2 kan udah masuk God Select tuh si Kengo. Jadi lebih banyak lagi karakter yang terlibat. Semoga bisa memberikan warna baru juga di si Ultraman Trigger ini. Apalagi nanti ada si Runa Toyoda, asik kan tuh. Siap-siap aja kalian ngebias ya. Jadi sebagai fans 3, sebagai orang awam yang mau ngikutin Ultraman, menurut Anda sih agak kurang aja sih untuk si episode 1 ini ya. Jadi sebagai orang awam ya yang mau nonton, wah gue mau nonton deh Ultraman Trigger. Tapi kayaknya kesannya kurang bagus sih setelah nonton episode 1 ini. Tapi semoga aja mereka suka juga dengan actionnya yang luar biasa menurut Anda. Bener-bener top notch banget actionnya ya. Jadi keseluruhan skor tadi sih menurut Anda lebih gedenya di actionnya. Oke? Ya udah segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Ayo kita diskusian yang sehat. Bagaimana menurut kalian episode 1 Ultraman Trigger ini di kolom komentar bawah teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi.
Dan Anda sekali lagi tekankan kalau episode 2 atau episode 3 dan seterusnya itu Anda nggak janji bakalan bahas ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada kesan yang bagus ya Anda cuma selewat ngomong aja, tapi nggak akan sampai dibahas satu video full kayak gini juga gitu ya. Ya kita tunggulah, kalau misalkan ada waktu kosong ya bisa aja gitu ya. Kita tungguin aja lah teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe, follow Instagram Anda di @reza_alexandre dan juga di @aganreza plus, dan ada kata bye bye guys.